Xiaoyang, por fin te encontré. La reina madre aceptó que me case contigo y decidió otorgarte el título de duque hereditario. Princesa Karina, ya tengo esposa. Quítate esa idea de la cabeza. Gabriel, ¿acaso planeas usurpar el trono con esto? Jefe, usted es el líder del Templo del Dragón, quien por sí solo sometió a todo Occidente. No me atrevería jamás. Gabriel le suplica al Rey Dragón que regrese. Le ruego al Rey Dragón que regrese. Déjale de estupideces. ¿Dónde está el cristal de sangre de plata? Tengo prisa por volver a casa para hacer sopa de pollo a mi esposa. ¿Cómo es posible que uses el cristal de sangre de plata, una sustancia pura de 1 millón por gramo, para hacer sopa de pollo? Es un desperdicio total. Xiaoyang, ¿acaso no soy lo suficientemente bella? ¿Prefieres ser un yerno mantenido en Jinzhou antes que casarte conmigo? Si el mundo subterráneo supiera que has estado ausente estos 3 años, Occidente ya sería un caos. ¿Me estás amenazando? Si Occidente causa disturbios, seré el primero en acabar con ustedes, extranjeros. Rey Dragón, cálmese. No era mi intención. Le esperaré. Ya casi es hora de comer. Si no hay nada más, me voy. Jefe, el Grupo Financiero Internacional Yankai nos pide que los adquiramos. Se espera que aporte 300.000 millones de valor al Templo del Rey Dragón. La fuerza subterránea del Templo del Sol quiere unirse al Templo del Rey Dragón. Tengo prisa por volver a casa para hacerle sopa de pollo a mi esposa. De ahora en adelante, toma tus propias decisiones en estos asuntos triviales y no vuelvas a buscarme. Qué noble eres. Para ti hacer una sopa de pollo es más importante que cualquier otra cosa. Xiaoyang, eres el señor del Templo del Dragón. No puedes quedarte en Jinzhou toda la vida. Te esperaré. Divorciate de Yunshu. ¿Esto también es lo que quiere Yunshu? ¿Acaso importa si es lo que él quiere? No entiendo por qué el abuelo te permitió entrar a nuestra familia como un mantenido hace 3 años. Si no, nuestra Yunshu se habría casado con cualquier joven rico y ya habría alcanzado el éxito. Porque solo yo puedo salvarlo. Déjate de tonterías, divórciate de una vez. Si supieran que la persona a la que obligaron a divorciarse es el soberano del Palacio del Dragón, quien controla el bajo mundo occidental y es perseguido por princesas de todas las naciones, no sé si se arrepentiría. No temas, tras 3 años de mis esfuerzos, la enfermedad de frío de Yunshu podrá curarse. Dentro de un mes no me quedaré a su lado, pero ahora ella no puede estar sin mí. ¡Qué descarado eres! ¿Acaso piensas quedarte en nuestra familia Ye para siempre? No me voy a divorciar de él. Ese tipo de bueno para nada. Te vas a morir de hambre con él. Divórciate pronto y cásate con alguien rico. ¿Qué me crees? Hace 3 años me obligaste a casarme con Xiaoyang y ahora quieres que me vuelva a casar. ¿Acaso soy una mercancía de la familia Ye? ¡Tú, insolente! ¡Se volvió loco! ¡Se volvió loco! El yerno de la familia Ye ha perdido la cabeza. ¿Lo viste, Yunshu? Hermana, debes divorciarte de él. ¡Basta! La familia Ye no necesita vender a sus hijas para sobrevivir. ¿Es que no tienes nada mejor que hacer? Si fueras capaz, conseguirías el contrato del grupo Jianda. O si no, ve a buscar al joven señor Shang. El grupo Jianda ni siquiera considera a nuestra familia Ye por nuestro tamaño. Mi tío fue varias veces y le cerraron la puerta. Es imposible negociar el contrato. No me importa. O consigues el contrato con el grupo Jianda, o haces que este inútil se largue de la familia Ye. Si no, prepárate para ser expulsada de la familia. ¡Eso no es justo! Aceptó. Xiaoyang. Este asunto así se queda. Les doy un día de plazo. Xiaoyang, espero que te largues de la familia Ye. Se te ha ido la cabeza. ¿Cómo has podido aceptar algo así? Sabes que la familia Ye está a punto de echarte. Tranquila, seguro que saldrá bien. ¿Conoces al jefe del grupo Jianda? ¿Tienes alguna relación con ellos? Ni siquiera sabes dónde está la entrada. ¿Por qué aceptaste? No sabes hacer nada más que cocinar sopa de pollo. ¡Ay! The film was translated and narrated by M-Media. Todo el mundo conoce a una empresa pequeña como el Grupo Jianda. ¿No es acaso negociar una colaboración solo cuestión de una llamada? En un mes me despediré de esta vida sencilla, así que ¿para qué seguir peleando? Pero al anunciar mi identidad en el banquete del Rey Dragón, debería poder protegerte. Esposa, hemos llegado a Grupo Jianda. The film
was translated and narrated Descansa by un poco al bajar del Emilia. coche. Mira qué sueño tienes. Cállate. En público no puedes llamarme esposa. ¿Cómo vas a negociar con el grupo Yanda si no estudias los documentos? Te hablo a ti. Subiré primero. Esposa, ¿qué te pasa? Todo es tu culpa. Si no me hubieras hecho aceptar este encargo, no habría pasado por tanta humillación. Todos los hombres son despreciables. Wang Jianda. Xia Bailey, en 2 minutos quiero las grabaciones de seguridad de los últimos 30 minutos del grupo Yanda. Wan sé que eras alguien importante del Templo del Dragón, pero solo eres de la familia Ye. Hermosa, si pasas una noche conmigo, te daré lo que quieras. Señor Wang, vengo con sinceridad a negociar esta colaboración. Le pido que cuide sus palabras. Apa? Kalau tidak mungkin, tanda tangani saja di sini. Kau yang bermarga Ye, cari mati ya. Bang Lin, bocah ingusan dari keluarga Ye itu membuatku kesal setengah mati. Bagaimana mungkin orang penting dari Aula Raja Naga itu malah menemuiku? Kamu licik ya? Saudara, kamu mabuk ya? Siapa saya tidak penting. Yang penting, kamu telah menyinggung orang yang salah. Saya beri 2 pilihan. Pertama, bersujud, minta maaf pada Ye Yunshu, dan setujui kerja sama dengan keluarga Ye. Kedua, mati sekarang juga. Saya Wang Jianda adalah orang terpandang di Yinzhou. Jika kalian membunuhku, apakah keluarga Ye akan aman-aman saja? Kamu memang tidak pantas membuatku turun tangan. Aku beri syarat lain. Pertama, tetap bersujud, minta maaf pada Ye Yunshu, dan setujui kerja sama keluarga Ye. Kedua, aku akan buat perusahaan Jianda milikmu bangkrut sekarang juga. Aku beri waktu 1 menit untuk berpikir. Kau ini sedang bermimpi ya? Perusahaanku bernilai puluhan miliar. Kau bilang bangkrut langsung bangkrut, memangnya kau siapa? Satu menit lagi, kalau aku tidak meneleponmu, buat Jianda bangkrut. Waktu dimulai. Dikasih hati malah minta jantung. Sialan, tampar saja. Bocah, aku beri kau 2 pilihan. Pertama, bersujud dan minta maaf. Kedua, aku suruh orang menghabisimu. Aku hitung ya. Masih mau berlagak ya? Sebentar lagi kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk hidup. 5, 3, 2. Satu, ya, waktunya habis. Nah, bukankah kau bilang ingin membuatku bangkrut? Kau gagal, sekarang giliranku. Orang kaya, apa? Tokoh besar dari Istana Raja Naga akan datang? Habislah, aku bahkan telah menyinggung tokoh besar dari Aula Raja Naga. Kalian di grup Jianda sudah tamat. Situasinya gawat. Semua simpanan perusahaannya dibekukan oleh platform daring. Asuransi mengalami banyak klaim dan sistem tidak bisa membayar. Banyak sekali asuransi kerugian hanya tersisa 500 juta. Awang, ada masalah besar. 7 perusahaan mitra menelepon untuk membatalkan kerjasama.
Pak Wang, saham perusahaan anjlok sudah rugi lebih dari 1 miliar. Saham Sanua dibeli orang dengan harga murah. Persentase kepemilikan mereka akan segera melampaui Anda. Kau, semua ini ulahmu, kan? Sudah kubilang aku memberimu waktu 1 menit dan 2 pilihan. Tapi kau sendiri yang tidak becus. Ternyata Anda adalah tokoh besar dari Istana Raja Naga. Tuan, kami akan segera pergi bersujud dan meminta maaf kepada Ye Yunshu. Kalau dari tadi bilang begitu, tidak akan terjadi hal seperti ini. Perhatikan serangan. Wang, urusan ini belum selesai. Sore ini aku ingin melihatmu bersujud meminta maaf kepada Ye Yunshu dan menjalin kerja sama eksklusif dengan keluarga Ye. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat keluarga Wang lenyap sepenuhnya. Oh ya, jangan ungkap identitasku, atau keluarga Wang akan tetap lenyap sepenuhnya. Kebiasaan macam apa ini? Nilai pasarnya 70 miliar lebih, rugi 10 miliar lebih. Cedera parah, ya tetap cedera parah. Bawang, lihat saham kita dibeli orang di titik terendah. Pemegang sahamnya bernama Xiaoyang sudah lebih dari 51%. Grup Jianda sudah berpindah arah. Hei Pak Wang, sayang, kamu mau kemana? Kerjasama dengan grup Jianda gagal. Kamu akan segera diusir dari keluarga Ye. Tenang saja, aku akan pergi bersamamu. Selama beberapa tahun ini, aku sudah menabung beberapa juta. Kalau kita hemat, itu sudah cukup. Sivan. Ayo, cepatlah sedikit. Dengar aku. Sayang, dengarkan aku. Apa kerjasamanya tidak berhasil ya? Baru menunggu sebentar, cepat atau lambat, saya pasti akan berhasil menegosiasikannya. Kalau kau bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Jianda, aku akan memanggilmu ibu. Aduh, sudah beres-beres barang, mau angkat kaki dari keluarga Ye ya? Baguslah, supaya tidak perlu dilempar keluar nanti. Memalukan, benar-benar memalukan. Aduh, Pak Wang, angin apa yang membawa Anda kemari? Pak Wang, Anda sampai mengejar saya ke rumah. Sudah saya katakan saya tidak akan setuju. Anda membawa kontrak untuk mengancam saya pun percuma. Sudah saya katakan saya tidak akan setuju. Tidak, meskipun kamu berlutut, aku tidak akan setuju. Apa yang kamu lakukan? Senona Ye, tolong beri kami Jianda satu kesempatan untuk bekerja sama. Aduh, Pak Wang, sebenarnya ada apa ini? Nona Ye, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Beri saya kesempatan, Nona Ye. Sebutkan saja syarat apapun yang Anda inginkan. Ini harga saham 1 miliar setahun. Kamu minta 50%. Ini lebih kejam dari syarat sepihak grup Jianda. Pak Wang, kamu mempermainkan saya dengan kontrak palsu. Apa itu menyenangkan? Nona Ye, saya hanya membubuhkan stempel. Ini sungguh nyata. Nona Ye, perkataan Anda bisa dipercaya. Jangan ungkap identitas saya, atau keluarga Wang akan benar-benar musnah. Orang besar di belakangmu itu bisa menghancurkan grup Jianda kami. Orang besar di belakang saya. Tanpa dukungan orang hebat itu, mana berani? Kontraknya, tugasku sudah selesai. Anggap saja kau kutendang. Terimalah ini, Yunshu. Ramai sekali. Sayang, siapa orang ini? Sampai memberimu bunga. Terima kasih atas niat baikmu. Istri saya alergi serbuk bunga. Kamu siapa? Apa hakmu bicara di sini? Cepat pergi dari sini. Dia suamiku, Xiaoyang. Ini adalah putra sulung keluarga Zhao, Zhao Fangxiong, Tuan Muda Zhao.
Oh, jadi kau menantu sampah yang numpang hidup itu ya? Hahaha, salam kenal, salam kenal. Otakmu yang cuma 8 tingkat jadi 9 tingkat, lihat saja aku akan menghancurkanmu. Dasar gila, cari mati ya. Kau milikku, anak ini aneh. Cao Xiong, aku merasa sangat akrab denganmu. Kau dan aku sama-sama menyukai istriku. Jadi bisa dibilang kita punya hobi yang sama. Aduh, sakit-sakit, lepaskan tanganku. Bisa tidak, Xiaoyang? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Itu. Maaf. Lepaskan. Kalau berani ganggu Yunshu lagi, aku tidak akan segan-segan. Besar sekali nyalimu. Tahu siapa aku? Berani-beraninya merebut Yunshu dariku. Aku pewaris grup Zhao. Aset keluarga kami mencapai puluhan miliar. Aku suami Ye Yunshu. Saya masuk Universitas Yan pada usia 18 tahun, 21 tahun kuliah di Eropa. Gelar ganda ekonomi dan hukum, gelar master. Saya suami Ye Yunshu. Keluarga Zhao kami punya 50 perusahaan di Yunzhou, bergerak di berbagai bidang. Saya suami Ye Yunshu. Saya memiliki jabatan tinggi dan saya telah mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia. Saya adalah suami Ye Yunshu. Selain status sebagai menantu tidak berguna, apalagi yang kamu punya? Dengar ya, aku pasti akan merebut Yunshu. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalanginya. Itu kataku. Aku dengar kalian berdua belum pernah tidur bersama kan? Sudah 3 tahun, bukan Yunshu? Hei. Ternyata dugaanku benar. Kesucian Yunshu adalah milikku. Xiaoyang, katak tetaplah katak. Masih bermimpi ingin menyantap daging angsa. Bermimpilah. Nah, sekarang jadi tahu kan? Kau keparat, tunggu dia pergi. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu. Lihat apa? Suami berhutang pada istri itu wajar. Istriku ingin menikmati. Apa urusanmu ikut campur? Bocah, kau hebat. Kita lihat saja nanti. Yunshu, besok kita akan bertemu lagi. Pak Zhao, Tuan Muda Zhao. Brengsek kau! Kau hancurkan aku! Hancurkan aku! Ah! Sudah puas merabanya? Halo, sister. Lepaskan, hidungmu dingin, nanti kamu kedinginan. Yunshu, jika besok Zhao Fangxiong berani datang lagi, aku yang akan menghalanginya. Kau membuatnya dipermalukan hari ini. Besok dia akan gunakan kuasa keluarganya untuk menekan kami. Kita tidak bisa melawannya. Tenang saja sayang, ada masalah kita hadapi, ada tantangan kita lawan. Zhao Fangxiong, jika kau ingin menantang Yunshu, jangan sungkan padaku, katakan saja. Aku memang tidak ingin membuat Yunshu kacau, tapi jangan coba-coba mengusik ketenanganku. Bu, ibu hari ini cantik sekali. Gadis tua ini pandai sekali bicara. Gaya rambutnya juga bagus. The film was translated and narrated by M. Sial sekali. Jangan marah ya. Saya kembali ke kamar dulu. Ya. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kontrak grup Jianda sudah kudapatkan. Kenapa kamu masih mengincar Xiaoyang? Entah orang besar mana yang membantumu. Tapi si pecundang Xiaoyang itu benar-benar beruntung. Bu, aku sudah tahu siapa orangnya. Siapa itu? Cepat katakan. Satu-satunya yang bisa membuat Pak Wang tunduk hanyalah 4 keluarga besar. Dan bukankah di antara mereka yang tertarik pada kakakku adalah Zhao Fangxiong yang baru saja kembali. Sore ini banyak yang diundang. Ternyata untuk mengajak kakakku kencan buta.
benar juga kenapa aku tidak terfikirkan. Jika isu dia itu keberuntunganmu, Yunshu. Yunshu, segeralah dekati keluarga Zhao. Siapa tahu keluarga Ye kita bisa masuk ke jajaran keluarga kelas 1 di Yunzhou. Aku benar-benar iri padamu. Sudah menikah pun, pesonamu masih luar biasa. Sampai membuat para pria kaya di Yunzhou tergila-gila padamu. Kenapa kalian bicarakan ini padaku? Aku sudah menikah. Syarat yang kalian minta sudah kupenuhi. Jangan bahas ini lagi. Itu bukan karena kamu. Itu karena Tuan Muda Zhao. Besok kamu harus pergi. Jika menyinggung keluarga Zhao, keluarga Ye tidak akan membiarkanmu. Xiaowan, ya, besok temani kakakmu pergi ke sana ya. Tenang saja, Ma. Serahkan semuanya padaku. Kak, kenapa kamu bawa pecundang ini ke acara kencan buta? Saya belum pernah melihat keluarga yang mengatur kencan buta untuk wanita yang sudah menikah. Itu karena kamu tidak berguna. Sudah cukup, cepat masuk sana. Yunshu, ayo, duduk di sini. Nona Ye, silakan lewat sini. Saudara Xiao juga datang. Ini pertama kalinya saudara Xiao datang ke restoran Prancis. Kelas atas, seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Pesan saja apapun yang ingin dimakan, saya yang traktir. Dia mana pernah makan makanan seperti ini? Lihat kakakku, jadi kurus gara-gara dia. Plain. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pelayan? Yang ini. Sudah. Baiklah. Tidak disangka Tuan Zhao jago bahasa Prancis. Terlihat sekali sering ke tempat mewah seperti ini. Tidak seperti orang udik tertentu. Pantas saja aku belajar 2 kalimat bahasa Prancis semalam untuk pamer. Ternyata berguna. Xiaoyang, bagaimana mungkin orang udik sepertimu bisa menandingiku? Biasa saja. Itu hanya hobi amatir yang sekadarnya. Bahasa Prancis Tuan Zhao memang biasa saja. Mirip anak umur 3 tahun. Oh, sepertinya Tuan Xiao punya pemahaman yang sangat dalam soal bahasa Prancis ya. Xiaoyang, jangan berpura-pura di sini. Apa susahnya mengakui kehebatan orang lain? Tiap hari cuma jadi bapak rumah tangga di rumah. Belajar dari mana? Belajar dari TV. Tidak cukup, Xiaowan. Jangan bicara lagi. Cepat pesan makanannya. Karena saudara Xiao begitu mahir berbahasa Prancis, silakan pesan makanannya. Xiaoyang, kulihat bagaimana kau di depan Yunshu. Nona cantik, saya ingin kue sus Paris, kerang Saint-Jacques dengan hati angsa. De saumon la marjolaine. Apa maksudnya? Baik, Tuan, bahasa Prancis Anda memiliki aksen Paris yang murni. Saya mendengar suara kampung halaman saya. Saya sangat senang. Ini nomor telepon seluler saya. Kamu terlalu bersemangat. Aku sudah punya istri. Nyonya, saya sungguh iri Anda memiliki suami yang begitu hebat. Xiaoyang, apa yang kalian bicarakan? Dia bilang bahasa Prancis saya bagus dan mengajak saya bertemu malam ini. Tentu saja saya tidak bisa pergi. Bisa bahasa Prancis, hebat ya. Kalau saya tidak melakukan apa-apa di rumah setiap hari, saya juga bisa menguasai banyak bahasa. Tidak seperti Tuan Zhao kita, yang sangat sibuk setiap hari. Tidak akan membuang waktu untuk hal seperti ini. Yunshu, kata-kata Xiaowan benar. Pernikahan tanpa materi tidak akan bahagia. Menikahlah denganku, keluarga Zhao kami akan memberimu kehidupan yang kau inginkan. Tuan Zhao, Anda belum minum. Kenapa sudah mabuk? Ku tidak mabuk, ku hanya sakit. Meskipun hartaku ratusan miliar dan mampu membayar dokter hebat, dokter bilang penyakitku ini tidak ada obatnya. Hanya kau yang bisa menyembuhkannya. Tuan Zhao tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit. Circle, karena aku menderita penyakit rindu. Kamu memang sakit, benar, aku menderita rindu. Bukan itu, maksudku kamu benar-benar sakit. Sepertinya Tuan Xiao tidak hanya lancar berbahasa Prancis, tapi juga ahli pengobatan ya. Lebih paham dari Anda. Kalau begitu, saya minta Tuan Xiao untuk memeriksa saya. Kalau kau tidak bisa melihat apa-apa, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Xiaoyang, apa yang kamu tahu soal medis? Jangan mengutuk Tuan Zhao di sini. Kalau kerja sama keluarga Ye dan Zhao rusak karenamu, keluarga Ye tidak akan membiarkanmu. Xiaoyang, jangan bicara sembarangan. Bagaimana kalau tebakan saya benar?
Jika tebakanmu benar, saya akan beri 1 juta sebagai biaya pengobatan. Sepakat. Apakah saudara Zhao sering merasa pegal linu, lemas, pusing, dan sering berkeringat dingin di tengah malam? Maaf Tuan Zhao, saya tidak punya satupun gejala yang Anda sebutkan. Ada atau tidaknya, Anda sendiri yang paling tahu. Anda bicara seolah-olah itu nyata. Saya jadi ingin tahu penyakit apa yang saya derita. Apakah Anda benar-benar punya gejala ini? Jika Anda tidak mengakuinya, percuma saya sebutkan penyakitnya. Memang ada, tapi itu karena saya terlalu sibuk bekerja. Jadi kelelahan, Saudara Zhao, itu tandanya ginjal Anda lemah. Jika tebakan saya benar, bukankah akhir-akhir ini Anda sering makan daging kambing, kucai, teripang, dan abalon? Anda mengada-ada, saya hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Tuan Zhao, ini karena Anda terlalu sering bersenang-senang di malam hari. Saya sarankan Anda untuk membatasi diri, atau Anda akan segera melemah dan menua sebelum waktunya. Tak kusangka demi bersama Yun Shu, kau sampai menggunakan cara kotor menyebar fitnah seperti ini. Aku fokus membangun karier. Mana mungkin aku berlebihan dalam hal itu? Benar, Tuan Muda Zhao adalah pewaris keluarga Zhao. Dia sangat sibuk setiap hari. Berbeda denganmu, tidak punya rasa malu sedikit pun. 3 tahun ini tidak sekamar dengan kakakku. Pasti sering sendirian di kamar menonton video porno dan melakukan hal-hal mesum, kan? Terserah Tuan Xiao mau berbuat apa. Tapi karena ada 2 wanita di sini, sebaiknya kita tidak membahas itu. Ayo silakan makan dan minum. Tuan Zhao sedang lemah ginjal. Sebaiknya jangan minum alkohol. Seperti kata pepatah, orang bijak zaman dulu selalu kesepian. Hanya peminum yang namanya abadi. Tuan Xiao, berani minum 2 gelas denganku? Sepertinya kau benar-benar tidak berguna. Bahkan untuk minum saja kau tidak berani. Baik, kalau tidak mau, saya tidak akan menemani. Baik. Aku masih bisa minum. Ayo minum, Saudara Zhao. Jangan bilang kamu sudah tidak sanggup. Xiaoyang, kamu tidak apa-apa? Minuman ini hanya untuk paman saja. Pak Zhao, Anda tidak apa-apa. Perlu saya antar ke rumah sakit? Jangan sentuh aku. Saya lemah syahwat. Saya terlalu banyak bersenang-senang. Saya setiap hari mencari wanita. Xiaoyang, memintamu menemani Tuan Zhao minum itu kehormatan bagimu. Kenapa kau malah membuatnya minum seperti ini? Cukup. Xiaoyang, ayo kita pergi. Karena Tuan Zhao sudah mengakuinya, maka uang 1 juta itu saya terima dengan senang hati. Kak! Saya terlalu banyak melampiaskan nafsu. Sial, bagaimana aku harus menjelaskan pada ibu? Nona, tolong bayar tagihannya. Saya yang bayar. Oh, totalnya 121.300. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Saya lemah syahwat. Hei, sudah dengar belum? Suami tidak berguna milik Buye itu masuk kerja di perusahaan kita. Jangan-jangan itu dia orangnya. Wah, 3 tahun jadi menantu, hidupnya cuma bergantung pada Buye. Pria sampai seperti ini, benar-benar luar biasa. Hei, anak baru. Kamu suaminya Buye, ya? Apa menurutmu kau pantas bersanding dengan Buye? Urusan saya dengan Yun Shu, jangan ikut campur. Si pecundang ini pantas bersanding dengan Yun Shu. Anak muda, karena kau sudah jatuh ke tanganku, lihat bagaimana aku akan menghabisimu. Xiaoyang, aku dengar selama 3 tahun jadi menantu. Pak Direktur Ye bahkan tidak membiarkanmu menyentuh ujung jarinya. Itu benar atau tidak? Bukan urusanmu. Manajer Zhang. Manajer San. Apakah ini rekan kerja baru kita, Xiaoyang? Selamat datang. Saya Zhang Qiang, manajer bisnis perusahaan ini. Nanti kami semua akan membantumu. Jiao, memang bicaranya begitu. Sebagai pria, bersikaplah lapang dada. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Benar, sama sekali tidak jantan.
Xiao Hang, biasanya kamu berangkat kerja, naik mobil apa? Dia kan cuma pria simpanan. Mana mungkin mampu beli mobil? Pasti dia datang naik motor listrik. Manajer Zhang bertanya padamu, apa kau bisu? Manajer Zhang, lihat betapa sombongnya dia. Xiaoyang, meskipun hari ini adalah hari pertamamu bekerja, kamu harus segera mulai bekerja. Perusahaan punya tugas penting untukmu, tapi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya sesuai aturan perusahaan, gajimu akan dipotong. Boleh cepat sekali jawabnya. Hazashiro. Baik, perusahaan sedang mencari seorang duta merek. Saya harap kamu bisa memberikan rencana yang memuaskan dalam satu sore ini. Xiaoyang tamatlah. Biaya untuk duta merek yang diberikan perusahaan sangat rendah dan semua artis bagus di industri ini sudah masuk daftar hitam oleh agensi. Lagi pula dia sudah terima tugasnya, nanti dia tinggal tunggu saja gajinya dipotong dan dipermalukan. Xiaoyang, bagaimana? Baiklah, tinggal cari satu bintang saja. Ken, kamu percaya diri. Ya, kalau begitu, kita sepakat ya. Perusahaan memberimu anggaran 50.000. Saya harap sore ini kamu bisa memberi saya jawaban yang memuaskan. The film was translated and narrated by Rp50.000, cari artis saja susah, apalagi cari bintang ternama. Sudah, Xiaoyang, kamu boleh mulai bergerak sekarang. Oh ya, dia sepertinya tidak punya mobil, kan? Mobil kantor kita hari ini juga sedang dipakai, ya kan? Maaf sekali ya, hari ini kamu harus agak repot. Kamu harus naik motor listrik untuk mencari artisnya. Tidak perlu, saya cukup menelepon saja. Aduh, gaya sekali. Cukup menelepon saja. Gabriel, dalam setengah jam, tolong carikan seorang aktris. Ya, grup ya. Wah, serius sekali ya. Xiaoyang, Paya mencarimu. Ye Yunshu, jangan main-main begitu. Hari ini aku tidak naik motor listrik. Zhao, Anda sendiri yang tampil kemarin, jadi saya tidak akan mengembalikan uangnya. Lagi pula, tagihan makan belasan ribu kemarin juga saya yang bayar. Mana mungkin keuntungan yang sudah diberikan kepada Nona Ye ditarik kembali. Biaya makan akan saya ganti sepenuhnya. Asalkan Anda mau membantu saya sekali lagi, saya akan beri imbalan besar. Direktur Zhao, persoalan. Zhao Fangxiong, Ye Xiaobao, mereka sudah dalam perjalanan. Tidak, pasti ada yang tidak beres. Pak Zhao, bantuan apa itu? Selama saya bisa bantu. Tentu saja kamu bisa membantu. Bantu aku mendapatkan Ye Yunshu. Nabi Usai perdeterminasi seharusnya lebih intim lagi. Nanti sampai di kamar, aku ke toilet dulu. Kamu siapkan kamera dan talinya. Chocho! Kamu mau? Tapi demi kakakmu, aku akan terpaksa melakukannya. Bermain obat, akulah pemeran utamanya. Zhao Qiao, kamu ini lemah syahwat ya?
The film was translated and narrated by M Media. Aku datang. Si Zhao Qiao itu murah tidak mungkin. Nyaman sekali. Ih, di mana ini? Kenapa balik lagi? Bukannya kamu lagi asyik sama bintang besar itu? Kenapa balik lagi? Sayang, kamu salah paham. Aku tidak kenal dia. Kemari. Kalau tidak kenal, kenapa kamu keluar? Lagi pula, sudah selarut ini baru pulang. Ini. Ada apa dengan bau parfum di tubuhmu? Dan ada apa dengan lehermu itu? Ini lupa saya urus. Jangan salah paham, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ye Xiaohua, kau sangat membenciku. Sial, aku benar-benar kesal. Tidak. Aku Kenapa aku ada di rumah? Jangan. Kamu sudah pulang. Katakan saja padaku jika ada yang mengganjal di hatimu. Apa yang mesti? Soal adikku, semua orang menuduhmu. Apa kau tidak merasa difitnah sama sekali? Saya sama sekali tidak peduli dengan hal seperti ini. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Aku berhutang 1 tamparan padamu. Silakan balas. Aku juga akan menamparmu. Saya tidak ingin berhutang pada siapapun. Silakan lakukan sekarang. Kalau begitu aku mulai ya. Ayo. Sudah selesai makan, aku pergi masak dulu. Hah? Dasar brengsek. Kamu masak apa sih? Kenapa sup ayam lagi? Bisa ganti yang lain tidak? Hal lain boleh ada, tapi sup ayam harus ada. Mulai sekarang, aku adalah sopir pribadimu. Ayo, berangkat. Poin kedua hari ini, ayo semangat. Tenang saja, aku akan berusaha. Hari ini kita coba raih 10 kemenangan dulu ya. Wah, hebat sekali kamu, jagoan. Bagaimana cara mainnya? Ajari aku dong. Perhatian semuanya. Perhatian, perusahaan punya tugas baru nih, yaitu menagih utang ke grup Jianda. Siapa yang mau pergi? Kamu jangan begitu. Gimana kalau kamu saja?
Jianda Group itu perusahaan besar, menagih utang ke sana bisa dapat komisi. Kamu tidak tahu bagaimana grup Jianda memulai bisnisnya. Mereka itu mafia. Dulu, saat negosiasi kerja sama dengan perusahaan kita, pembayaran mereka selalu ditunda-tunda. Xiao He yang pergi menagih utang baru saja keluar dari unit perawatan intensif hari ini. Kakinya patah. Mereka sangat kejam. Makanya tidak ada yang berani ke sana. Urusan ini belum selesai. Sore ini aku mau lihat kamu bersujud minta maaf pada Ye Yunshu dan buat kerja sama eksklusif dengan keluarga Ye. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuat keluarga Wang lenyap selamanya. Keluarga Ye. Wang Jianda tidak jujur. Halo, Manager Zhang. Xiaoyang, kelihatannya kamu cukup sadar. Bagaimana kalau kamu saja yang pergi? Boleh aku tidak pergi? Kalau kamu tidak mau pergi, kamu saja yang pergi. Kalau tidak bisa kembali, jangan kembali lagi. Sudahlah, biar saya saja yang pergi. Jangan pergi. Sudahlah, hatimu terlalu baik, hanya saja terlalu dekat denganku. Mudah dimanfaatkan orang. Benar kan, Manajer Zhang? Apa maksudmu, Xiaoyang? Benar kalau saya pergi dulu. Hei, Xiaoyang, perusahaan tidak mengasuransikanmu. Kalau terjadi sesuatu, perusahaan tidak bertanggung jawab. Tidak perlu. Hari yang penuh semangat lagi. Ada apa ini? Kenapa komputer saya terkena virus? Kenapa komputerku tiba-tiba mati? Ada apa ya? Kenapa kamu kesini? Ada apa? Ada apa? Kamu masih saja pura-pura bodoh? Kamu sendiri tidak tahu apa yang sudah kamu perbuat. Komputer di perusahaan kita, semuanya terkena virus. Saya baru saja bicara dengan departemen teknis. Penyebabnya adalah seseorang yang membuka situs tidak sehat. Beberapa dokumen penting hilang, membuat perusahaan terancam wan prestasi kapan saja dengan kerugian langsung mencapai 2 miliar. 2 miliar? Apa perusahaan tidak akan bangkrut dan tidak bisa membayar gaji? Saya baru saja mengonfirmasi dengan departemen teknis. Sumber virus ini berasal dari departemen bisnis kita. Tepatnya dari seseorang di departemen bisnis kita. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Yang ini komputernya. Ternyata itu Xiaoyang. Menjijikkan. Beraninya menonton hal seperti ini saat bekerja. Sampah tetaplah sampah. Kenapa Pak Ye bisa punya suami sampah seperti ini? Hal seperti ini terjadi di departemen kita. Tentu saja saya juga punya tanggung jawab. Tidak disangka di departemen kita bisa ada sampah, pecundang, dan bajingan seperti ini. Rekan-rekan dari departemen teknis, kita harus menyelidiki ini dengan tegas dan menyeluruh. Perusahaan tidak akan menuduh orang baik dan tentu saja tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Jika hal ini benar dilakukan Xiaoyang, dia tidak hanya harus keluar dari perusahaan, tapi mungkin juga akan terjerat hukum. Bahkan keluargaku akan kembali meminta cerai, yang membuatku kehilangan muka. Pak Ye, lihat, cepat lihat itu. Tak disangka kamu orang seperti ini. Menjijikkan. Saya tidak pernah melihat benda ini. Ada yang menjebak saya. Menjebak orang? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu berapa kerugian yang kamu bawa ke perusahaan? 2 miliar. Apa kamu pernah lihat 2 miliar? Sekarang buktinya sudah jelas, masih mau mengelak. Dengar ya, kalau kamu laki-laki, akui saja dengan jujur. Mengusir Xiaoyang tidak hanya dapat uang, nanti mendekati Ye Yunshu juga jadi lebih mudah. Kabarnya mereka belum pernah tidur bersama. Saya bisa menemukan. Kamu tampak sangat senang.
Bocah, sudah mau mati pun masih belum mau bertobat ya? Pak Direktur, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Bocah, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Saya akan beritahu yang... Hei Pak Ye, hati-hati dia mau kabur. Itu belum. Kalau departemen teknis tidak bisa memulihkan datanya, apakah kita benar-benar harus membayar 2 miliar? Perusahaan benar-benar akan bangkrut. Syaboli, situasinya seperti ini. Minta Guyan untuk membereskannya untukku. Shi Zhangqiang, mari kita lihat bagaimana kau si badut ini akan berakhir. Departemen teknis saja tidak bisa mengatasi masalah ini. Semua ini karena dia, perusahaan jadi terancam bangkrut. Buye, tenang saja. Virus ini bisa saya atasi. Kamu perhatian sekali. Kamu kan bagian bisnis. Masalah teknis tidak perlu dipaksakan. Tenang saja, Buye. Saya pernah mempelajarinya, jadi saya cukup paham soal ini. Ya sudah, coba saja. Xiao Chao, ambilkan laptop saya. Baik. Buya, lihat ini. Pakai ini saja. Saya mulai membasmi virusnya sekarang. Para teknisi, tolong dicatat ya. Nanti kalau bertemu situasi yang sama, ikuti saja cara saya hari ini. Belajar semalaman, saatnya saya beraksi. Setelah hari ini, saya akan jadi pahlawan besar Grup Y. Apa ini? Di dalamnya ada virus Monkey Burn Incense dan perangkat lunak antivirus. Cukup buka antivirusnya diam-diam, lalu pura-puralah memindai. Ketik saja apapun, virusnya akan hilang dengan sendirinya. Xiaoyang, setelah kau pergi, bersiaplah melihatku mendapatkan gadis itu. Sudah beres. Program antivirus ini saya tulis sendiri. Saat ini, saya sedang membajak virusnya. Jangan panik, virus seperti ini sangat mudah bagi saya. Komputer perusahaan kita akan segera kembali normal. Kok berhenti? Berhenti berarti sudah beres. Xiaoyang, lain kali kurangi nonton film aneh, supaya aku tidak perlu membereskan kekacauanmu. Siapa sebenarnya yang hobi nonton film porno? Kita lihat saja nanti. Hehe, kamu benar-benar keras kepala ya. Kalau bukan kamu, masa aku? Kok bisa begini? Sialan. Kenapa isi cakram ini film dewasa semua? Manajer Jiang, tubuhmu sehat juga ya, 80 GB lebih. Ini benar-benar menjijikkan. Bukan. Kenapa kamu melihatku? Kalian para pria memang sama saja. Sepertinya virus ini tidak bisa diatasi hari ini. Mas Zhang, gunakan saja perangkat lunak antivirus untuk mengekstraknya. Caranya mudah dan gampang dipelajari. Aku akan jebak Xiaoyang, mengusirnya dari perusahaan, lalu jadi pahlawan baginya. Saat itu, Direktur Ye pasti akan jatuh ke pelukan kau. Demi mendekati wanita, kamu niat sekali ya Mas Zhang. Ya, dia bukan cewek sembarangan. Dapat dia berarti untung besar.
Xiaoyang, maafkan aku. Aku salah paham lagi padamu. Tidak apa-apa, sayang. Semuanya sudah terungkap. Manajer Chang, saya mengerti jika Anda menjebak saya. Lagi pula, saya hanya pria yang menumpang hidup. Jika kehilangan pekerjaan, masih ada istri yang menafkahi. Saya juga mengerti Anda ingin jadi pahlawan di depan rekan kerja. Tapi Anda tidak seharusnya mengabaikan kepentingan perusahaan demi ego pribadi, membuat perusahaan rugi 2 miliar. Apa Anda sanggup menggantinya? Larasan, jangan pernah berani menganggap istriku sebagai milikmu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Selain pemilik toko, tidak ada yang tahu soal ini. Rekaman ini pasti palsu, rekaman ini pasti palsu. Sungguh tak disangka, tak kusangka, manajer Zhang bisa melakukan hal seperti ini. Dia menggunakan cara yang begitu licik dan rendah. Kita semua telah ditipunya. Orang seperti ini harus segera diusir dari perusahaan. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Apakah kamu tidak merasa bersalah atas semua dukungan perusahaan padamu? Sekarang saya umumkan kamu dicopot dari jabatan manajer divisi. Segera bereskan barangmu dan pergi. Semua tinggalkan aku, bocah, aku akan menghabisimu. Kalau tidak bisa jadi orang, lahir saja lagi. Kalau tidak, setiap lihat kamu akan kupukul. Seret dia keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku beritahu engkau, aku akan kembali. Aku pasti akan kembali. Wah, Xiaoyang, kamu hebat sekali. Sialan Xiaoyang, mie instan itu kau ambil. Aku bisa mati kelaparan. Xiaoyang, inikah kau? Xiaoyang, apakah kau di sana? Xiaoyang, inikah kau? Xiaoyang, kamu bicara dong. The film was translated and narrated by M Media. Zhang Qiang, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Memangnya, aku mau apa? Aku begitu mencintaimu. Berkorban begitu banyak untukmu, Xiaomu. Di hatimu hanya ada si pecundang Xiaoyang itu. Menurutmu, apa yang ingin kulakukan? Kamu, jangan mendekat. Yunshu, ini semua karena ulahmu. Kau membuatku hancur. Ngomong-ngomong, kau belum pernah tidur dengan si Xiaoyang itu kan? Hari ini, aku akan membuatmu merasakan kenikmatan sejati menjadi seorang wanita. Ayo sini. Apa si Xiaoyang itu pantas untukmu? Lebih baik kau menurut saja padaku. Ye Yunshu, malam ini kamu adalah milikku. Kamu. Ning Yao, ini aku. Aku di sini. Panas sekali.
Gawat, gejalanya mulai muncul. Hai, Fongun. Sudah mati ya, Tuan Muda Zeng. Benar-benar tidak berguna. Hal sekecil ini saja tidak becus. Untuk apa aku memeliharamu? The film was translated and narrated by M Media. Sudah kubilang, kalau kali ini gagal lagi, akan kubuat kau tahu betapa panasnya uangku itu. Tuan Muda Zeng, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kesempatan itu hanya untuk orang mati. Kau sudah tidak punya lagi. Bagaimana, Huang? Apakah pukulan Tuan Muda ini hebat? Sekali. Lalu tentu bagaimana Chozik menghadapi Ye Yunshu selanjutnya. Ya Yunshu, mari kita beri dia pelajaran yang telah. Xiaoyang, aku merasa sangat panas. Ming Yao, tenanglah. Aku akan segera membantumu mengobatinya. Jangan. Sayang, aku kepanasan. Tolong bukakan bajuku. Ya. Tidak, aku tidak bisa menindas wanita yang sedang keracunan. Sayang, cepat ke sini. Cintai aku. Wah, lucu sekali. The film was translated and narrated by M Media. Anggap saja ini sebagai imbalan untukku. Cepat peluk aku. Apa aku masih bermimpi? Kenapa bisa pulang tadi malam? Bukan. Apa yang kamu lakukan padaku semalam? Sayang, jangan kaget-kaget begitu pagi begini. Bicaralah pelan-pelan. Xiaoyang, apa engkau melakukan itu denganku semalam? Tolong aku, Xiaoyang. Lakukanlah. Malam ini kamu adalah milikku. Bukan. Akan segera kumat. The film was Sayang, translated tolong and bukakan narrated bajuku. by M Ya, Media. sayang, kemarilah. Cintai aku. Ada wanita yang tidak bisa diam, jadi ku bantu ganti bajunya dan mengelap tubuhnya. Tubuhnya bagus juga. Bukan aku. Maksudku, apa kau melakukan itu padaku? Tentu saja aku melakukan hal lain. Aku juga mengobati penyakitmu. Untung aku bertahan. Kalau tidak, aku sudah kamu perkosa. Kamu benar-benar tidak melakukannya? Rasakan saja sendiri, nanti juga tahu. Rasakan sendiri. Masih tidak percaya padaku. Lalu, pakaianku tadi malam. Yunshu, kita sudah lama menikah. Jangan bersikap seperti pasangan muda.
Siapa yang sudah menikah lama denganmu, masih pasangan kekasih lagi? Aku peringatkan, rahasiakan hal ini atau aku robek mulutmu. Baik. Kalau begitu kamu keluar, aku mengganti baju. Aduh, kamu keluar. Tubuhmu lumayan juga. Apa benar semalam kita tidak melakukan apa-apa? Jangan-jangan dia tidak bisa? Yunshu, kamu sedang memikirkan apa? Aduh. Tak ada. Makanannya sudah siap. Nak, pinjami ayah 2 juta. 1 juta. 1 juta pun boleh. Ayah, bukankah baru kemarin aku meminjamkan uang padamu? Kenapa pinjam lagi? Aku sudah tidak punya uang. Apa? Keluarga memintamu mengelola grup Y, tapi kau bilang tidak punya uang. Itu uang perusahaan, tidak boleh dipakai. Lagi pula, semua tabunganku sudah kuberikan padamu. Yunshu, tolong ambilkan sedikit uang dari kas perusahaan. Pinjamkan pada ayah, besok akan ayah kembalikan. Ayah, uang perusahaan tidak boleh dipakai. Bagus, aku bersusah payah membesarkanmu. Sekarang kau sudah besar, sudah berani melawan ya. Kau tidak berbakti. Kau pikir kalau kau tidak meminjamkan uang, aku tidak punya cara lain? Kau percaya tidak? Aku akan menjual rumah ini. Ayah, bagaimana ayah bisa bicara begitu? Benar ya, kalau mau pinjam uang, beritahu dulu untuk apa. Di sini, kamu tidak punya hak untuk bicara. Yunshu, tenang saja. Pinjamkan aku 1 juta. Nanti setelah aku menang kembali uang yang kalah, aku akan kembalikan 5 juta padamu. Apa? Ayah berjudi. Dulu nasib saya memang buruk, tapi sekarang sudah berubah. Asalkan kamu meminjamkan uang, saya pasti akan memenangkannya kembali. Sebenarnya berapa banyak uang yang sudah kamu kalahkan? Hasil sama, tabungan seumur hidup, 20 juta. Uang simpanan ibumu juga sudah kau habiskan. Kau harus selamatkan ayah. Bukan, kamu kalah 20 juta. Kenapa tidak bilang dari tadi? Yunshu, kamu jangan sampai bilang ke ibumu ya. Ayah sudah tanya ke peramal. Katanya keberuntunganku sudah berubah. Kalau kamu pinjamkan ayah 1 juta, pasti bisa untung. Ini kesempatan terakhir ayah. Kalau ramalan itu akurat, mereka pasti sudah dipuja-puja sejak lama. Tutup mulutmu, bukan hakmu bicara di sini. 9 dari 10 penjudi itu kalah. Saya sarankan jangan berjudi lagi. Jika berjudi benar-benar bisa membuat kaya, maka tidak akan ada orang yang membuka kasino. Xiaoyang, kau ingin memberiku pelajaran? Ya, berani kau bertaruh denganku? Jika kau menang, aku akan segera membiarkan Yunshu tidur bersamamu. Jika kau kalah Yunshu, kau tidak ada hubungan lagi denganku. Ayah, perhitunganmu benar-benar matang ya? Jika kau kalah, selain harus membantuku, kau juga harus berhenti berjudi. Baik, sepakat. Aku ambil kartunya. Xiaoyang? Tenang saja, keberuntunganku bagus. Aku akan bantu ayahmu berhenti berjudi. Yijie, kita main 21. Siapa yang mendekati 21? Dia yang menang. Tunggu, biar aku yang mengocok kartunya. Anda yang lebih tua, silakan duluan. Baik, biar saya saja. Langsung dapat 10. Aku ambil lagi. Sepuluh lagi. Sudah kubilang hari ini keberuntunganku sedang bagus. Kalian tidak percaya. Bagaimana? Langsung dapat 20. Domba kecil, bagaimana kau mau bermain denganku lagi? Berikan uangnya. Ayo, berikan uangnya. Hahaha. Semua ini gara-gara kamu. Biar aku yang cari cara untuk 1 juta itu. Jangan buat masalah lagi. Aku belum ambil kartu. Bagaimana kau tahu aku akan kalah?
Aduh, domba kecil. Kau main kartu tanpa melihat. Menyerahlah. Berikan uangnya. Ayo bayar. $21. Kamu curang. Mata mana yang melihatku curang? Kalaupun aku curang tanpa bukti, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Keparat, beraninya kau bicara begitu padaku. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku mau bertaruh lagi denganmu. Ayah, kau sudah kalah. Sesuai taruhan, kau tidak boleh berjudi lagi. Yunshu, biarkan aku bertaruh sekali lagi dengannya. Aku tidak rela. Sekali saja ya. Ayah, kapan aku dan Yunshu akan menikah? Itu semua tergantung padamu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Yunshu, biarkan aku berjudi sekali lagi. Ini yang terakhir. Tidak perlu, berapa kali pun nasibmu hanya satu, kalah. Keduanya 21 poin. Sekarang katakan, apa yang kau pertaruhkan untuk melawanku? Kambing kecil, ajari aku. Aku ini ayahmu. Asal kau mengajariku, malam ini aku akan membiarkan Yunshu tidur bersamamu. Karena kau sudah kalah, tepati janjimu. Mulai sekarang jangan berjudi lagi. Hei, Xiaoyang. Apakah setiap kali berjudi kamu selalu berbuat curang? Tentu saja ada banyak trik di sini. Putriku, aku tidak rela. 20 juta lenyap begitu saja, putriku. 20 juta. Aku akan melawannya habis-habisan. Kalau mereka tidak memberiku 20 juta, aku lebih baik mati saja. Sudah tua masih main pisau, lucu sekali. Yang bisa buka kasino itu orang kejam. Kau pergi sendiri, bukannya cari mati ya. Sudahlah, di mana kasinonya? Kalah tinggal dimenangkan lagi, tidak perlu sampai bertaruh nyawa. Xiaoyang, apa kau serius? Apa kau benar-benar bisa memenangkan kembali uangku yang kalah? Buat apa aku bohong? Aku masih menunggu bantuanmu, agar bisa sekamar dengan Yunshu. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Orang-orang di sana sangat berbahaya. Jika kamu menang, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang saja, orang yang bisa menahanku belum lahir. Itu kasino milik keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Zhao Fangxiong. Zhao Fangxiong, lihat bagaimana aku akan menghajarmu kali ini. Qing Yisei, Yi Tiaolong. Anak muda, berhentilah selagi bisa. Dari 10.000 jadi 5 juta, itu sudah cukup bagimu. Masih lama, kurang 15 juta lagi. Bayar, ayo bayar. Hati-hati, bisa cari uangnya, tapi tak bisa menikmatinya. Tenang saja, aku punya keberuntungan besar. Tuan muda, ada masalah. Xiaoyang datang, dia menang 30 kali berturut-turut, bandar kalah 5 juta. Ya, tadinya aku hanya ingin menghancurkannya, membuat Yerushan kehilangan segalanya. Tak disangka malah memancing ular keluar dari sarangnya. Xiaoyang punya trik seperti ini, menarik juga. Suruh dia masuk. Yingzi, nanti semuanya bergantung padamu. Tenang saja, Saudara Zhao. Serahkan saja padaku. Wah, Saudara Xiao, lama tidak jumpa. Kalau bukan karena ayah mertua, aku tidak tahu Yunzhou punya tempat penarikan uang yang sebagus ini. Saudara Zhao, apakah ginjalmu sudah sehat kembali? Hampir saja aku lupa, Saudara Xiao. Itu orang miskin. Kalau butuh uang, datang saja ke sini. Yingzi, temani Saudara Xiao bermain dengan baik. Tuan Xiao, silakan.
Saudara Zhao, kalau aku menang terlalu banyak, apa kau tidak akan memecat Nona Yingzi? Saudara Xiao, siapa yang menang dan siapa yang kalah belum tentu. Nona Yingzi, bagaimana cara mainnya? Sangat mudah, main dadu, tebak besar kecil. Aku yang kocok, kamu yang tebak. Berapapun taruhannya. Kalau kamu benar, kamu menang. Kalau salah, aku yang menang. Adil kan? Adil, sangat adil. Tenang saja, Nona Yingzi. Saya tidak akan menang terlalu banyak. Saya hanya akan menang 20 juta. Sepertinya Nyonya Xiao merasa sudah pasti menang. Di dunia ini memang ada yang bisa mengalahkanku, tapi itu bukan Nona Yingzi. Saudara Xiao, kau terlalu sombong. Kuharap kau tidak pulang sambil menangis. Yingzi, mulailah. Babak pertama, 5 juta. Tangan iblis. Tangan iblis bisa mengganggu pendengaran. Xiaoyang, kulihat bagaimana kau akan menang. Buka. Aku kalah. Mari kita mulai. Taruhannya 10 juta. Lihat, dia mulai mengeluarkan jurus pamungkasnya. Nyonya Xiao, kau tidak akan menang kali ini. Bagaimana kalau begini? Aku buat kau kalah telak. Biar aku yang menebak angkanya. Baik. Peranas tu Xiao Switch Prisi sendiri. Baiklah, saya terima. Baik, Nyonya Xiao. Silakan lihat putaran ini. Silakan tebak angkanya. Saudara Xiao, cepat tebak. Jangan-jangan kau tidak bisa menebaknya. And narrated by M Media. Saya tadi sedang memikirkan satu hal. Bagaimana jika dadunya bertumpuk jadi satu? Bagaimana hitungannya? Tentu saja dengan mengambil dadunya, lalu tebak jumlah total dari ketiga dadu itu. 6. Totalnya 18 poin. Saya menang. Nyonya Xiao, bolehkah saya tahu siapa guru Anda? Guru Aomiao, teknik tangan ajaibmu ternyata biasa saja. Saudara Xiao memang hebat. Baik, Sakuraku, cepat berikan uangnya pada Xiao, lalu antar dia ke ajalnya. Saudara, Ye Yunshu ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, tinggalkan uangnya dan ikutlah denganku. Ayo, Tuan Xiao, mari kita pergi. Xiaoyang. Zhao Fangxiong, apa kau tidak tahu kalau perbuatanmu ini melanggar hukum? Melanggar hukum? Yunshu, jika aku katakan aku melakukan ini semua demi mendapatkanmu, apakah kau percaya? Jangan harap, aku tidak akan membiarkan berhasil, meski harus mati. Aduh, tujuanku adalah mendapatkan P1. Kau ini hanyalah hidangan pembuka bagiku saja. P1 hanyalah obat untuk mengobati saraf otak.
Benar-benar wanita bodoh. Punya harta karun tapi tidak sadar. Kamu begitu lemah memegang harta ini hanya akan membawa kehancuranmu sendiri. Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Yunshu, kau telah mengembangkan Peacetune yang mampu menstimulasi saraf otak pasien stroke. Dengan sedikit perubahan itu, bisa menjadi narkoba jenis baru. Zhao Fangxiong, lepaskan Yunshu. Aku akan menyerahkan PCU padamu. Kau pikir aku bodoh? Xiaoyang, berlututlah, baru aku lepaskan dia. Xiaoyang, jangan. Kau lihat itu? Dia sama sekali tidak peduli padamu, bukan? Lepaskan Yunshu. Xiaoyang, aku tahu tahu cara licik. Aku tak berani memukulmu. Kesta simpan hadiah kecil untukmu. Suntikan itu, aku akan segera melepaskan Yunshumu. Jangan. Xiaoyang, jangan lakukan itu. The film was Xiaoyang, translated and narrated by M Media. Apa yang kau berikan padaku? Hanya suplemen kesehatan biasa, suplemen yang membuat tubuh dan pikiranmu senang. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa membiarkan Xiaoyang menonton pertunjukan kita di sini. Keparat. Xiaoyang, kamu tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa, ayo kita pulang. Zhang Baili, datanglah ke Kasino Zhao. Bersihkan sampah di sana. Aku kepanasan. Xiaoyang. Aku merasa sangat tersiksa. Jangan panggil aku saudara. Aku akan segera memberimu penawarnya. Selagi engkau masih bernyawa. Aku ingin buang air. Itu lebih baik. Tidak mungkin. Baguslah, kalau begitu aku mau. Kamu ini masih laki-laki, bukan? Sekarang kubuktikan siapa pria sejati.